Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amarna bil khairati wa tishabi sa'adati wa 'anil ma'asi wal munkarati nahana. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh husaniqul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa kutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan kondisi hidup dan bernapas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil nafas yang diberikan oleh Allah tentunya mendorong kita untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasaluhu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayhi ta'ala hatta yus'alu an arba'an asah. Kata Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba di pelataran kiamat yadayhi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, al-umri bima afnan, umurmu dengan apa engkau habiskan. Kebetulan ada saudara-saudara kita beberapa hari ini umurnya diperpendek oleh Allah, mati secara berjamaah karena curang. Jawab apa kalian? Mati secara berjamaah akibat daripada dusta dan kecurangan. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Mati yang tidak normal, mati yang bisa dijangkau dengan kemampuan logika malu. Sebenarnya kematian itu tidak bisa dijangkau. Mati dalam keadaan syukur khotimah, pantas saja itu. Padahal kita setiap kali sholat, khususnya saya pribadi, ketika sholat tahajud, saya selalu meminta ribuan kali di hadapan Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mati dalam keadaan husnil. Islam hanya mengenal 2 kematian, mati secara terhormat dan mati syahid. Iskariman awmud syahidan.
Makanya malaikat maut ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa daripada Nabi Idris alaihissalam, hingga dalam riwayat terompak sandal daripada Nabi Idris tertinggal di arsy. Kenapa? Ditanya oleh malaikat maut, wahai Idris saudaraku, apa yang engkau rasa dengan kedahsyatan maut? Bagaikan seekor kambing dikupas kulitnya dalam keadaan hidup, begitulah ruh hendak berpisah dari tubuh. Tentu itu tidak kita inginkan. Bahkan di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, kedahsyatan maut, ada dua orang yang didatangi oleh malaikat maut alaihissalam. Yang pertama, malaikat maut mendatangi seorang raja yang zalim. Dengan kesombongan raja itu, di tengah tempikan sorak, di tengah puji-pujian seluruh warga kerajaan istana, raja yang sombong ini, takabur ini, memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mengadakan suatu perjalanan dengan mempersiapkan tunggangan terbaik, jubah terbaik dipakai oleh si raja yang zalim. Di tengah tempikan sorak masyarakat kerajaan negaranya, datang satu laki-laki berpakaian lusuh, berbadan kurus kering, pakaiannya compang-camping penuh dengan borok bisul, menghampiri raja itu dan meminta, wahai raja, turunkan sedikit kepalamu, ada hajat yang hendak aku sampaikan kepada. Si sombong ini berkata, tidak engkau tahu saya adalah seorang raja, saya adalah penguasa, apa saja bisa saya lakukan. Apa yang engkau inginkan? Hei orang yang tidak berharga, pergi. Ini yang kurus kering, orang yang tidak berharga ini meminta, terus meminta kepada raja. Akhirnya raja ikhlas, karena sudah meminta. Kata raja, cepat katakan hajatmu, 1 detik. Turunkan kepalamu, wahai sombong. Begitu turunkan kepalanya dan raja si orang ini berbisik, tidakkah engkau tahu, wahai raja, saya adalah malaikat maut. Ucat. Ini orang yang mau main-main. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidakkah engkau tahu saya adalah malaikat maut? Ucat. Begini atas kuda. Tolong berikan saya kesempatan 10 menit saja. Mau selesaikan segala urusan di kerajaan, mau menyelesaikan segala yang menjadi tanggung jawab saya. Kata malaikat maut, I'm sorry man, it's too late. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Jatuh dari atas kuda, keluar dari bumi tanpa iman. Panas setahun, dihapuskan oleh hujan sehari. Raja punya kuasa, punya pangkat, kedudukan, jabatan, tidak menjamin kawan. Tumbang dari atas kuda, jatuh, dicabut nyawanya. Berjalan orang tua ini, melewati sungai, menyeberang, menapaki gunung, sampai di atas ada sebuah rumah gubuk reot. Gedor, Assalamualaikum, tidak ada yang menyahut, hanya terdengar percikan air. Tak lama kemudian yang punya rumah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anta? Siapa anda? Tinggal di mana? Yang punya rumah bertanya. Malaikat maut langsung menjawab dengan wibawa yang begitu tegas, saya adalah malaikat maut.
Malaikat maut pikir yang punya rumah mau takut, dan dia langsung menjawab, kenapa mau datang? Sudah lama saya tunggu. Beda dengan beda. Inilah model daripada pejabat kita, model daripada ulama kita di Indo. Tinggal kita rasa-rasa, saya di pihak raja atau saya di pihak orang takwa. Kematian dan penjara itu adalah mainan cita-cita dari para pendakwah. Pendakwah yang betul-betul jihad di jalan Allah. Jangan di masjid nama al-jihad yang ceramah ayam sayur. Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan datang di sini salamnya pun ibu-ibu tertarik. Assalamualaikum. Dengan nama masjid udah nggak cocok, cebong. Cobalah Ustaz pelan-pelan lah, ini kan pilpres sudah selesai. Enggak ada. Ya kalau ini nggak pernah selesai. Kita bersyukur Pak, tapi untuk mengucapkan alhamdulillah takut Pak. Betul pilpres telah selesai, kita tidak bisa katakan alhamdulillah. Kenapa? Yang perlu kita katakan inna lillahi Allahu Akbar. Running text TV1, running text Metro TV 144 Pak. Baik kafir campur dengan munafik. Bermain air basah, bermain api letup. Bermain air basah, bermain api letup. Maka kata Nabi, an umri fima afna, umur dengan apa kau habiskan. Watak kita orang Indonesia ini kan suka berubah seperti gurita. Kalau di batu merah jadi merah, kalau di batu putih jadi putih, di batu hitam jadi hitam. Insya Allah saya dari awal masuk Islam sampai sekarang tidak pernah jadi gurita. Konsisten, istiqomah, dari bicara A berubah jadi B. Itu orang munafik. Banyak yang begitu di negara kita. Makanya kecurangan ini dianggap biasa. Ada tuh nama Wahyu itu yang di KPU pusat itu. Dari awal kan sudah terdeteksi ada pengusulan orang-orang miring akan memilih. Memang dari situ saya sudah tahu, oh mau curang ini pasti. Padahal di dalam aturan undang-undang kan tidak boleh orang gila yang sedang sakit ingatan garis miring. Tapi ditanya oleh komentator TV1 sebelum pilpres, gila yang bagaimana Pak Arif Budiman? Oh gilanya itu, saya kalau lihat mereka ngomong itu sampai putih-putih di sini itu, mau busuk itu, santan-santan di sini, mau busuk. Jangan dikasih pegang pintu di dalam masjid, nanti mampus Ustaz kalau ceramah. Mulutnya itu penuh dengan Ustaz. Kalian mau main-main dengan umat Nabi? Allahu Akbar. Sudah banyak contoh. Kita akan memasuki suatu fase pintu yang namanya Ramadan. Allahu Akbar. Percuma antum berpuasa. Ini justru adalah bulan introspeksi. Sabar. Alhamdulillahillazi Ramadan syahrul syam bil barakah. Maka kita akan masuk ke sana dalam keadaan bersih. Kalau masih ada tanggungan, masih ada dusta, masih ada munafik, gak cocok masuk ke sana. Engkau masuk ke sana akan berhadapan dengan petaka. Maka tidak boleh kita bilang bersyukur pilpres sudah selesai. Bukan bersyukur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ceramah di Jambi kemarin, itu masjidnya berdiri.
Alhamdulillah, Pilpres sudah selesai. Siapapun yang jadi pemimpin, kita harus dukung. Dalam hatiku cebok tuh. Tunggu kau saya ceramah. Begitu saya ceramah dan saya bilang jangan percaya santri itu, cebong dia itu. Oh, memang rasa dia membunuh sama saya. Kita tidak bisa bersyukur kalau pemimpin nantinya hadir dalam status kemenangannya karena curang. Tunggulah, malah petaka. Allahu Akbar. Tapi pemimpin yang hadir, pemimpin dengan jujur, hasil daripada keringat, upaya, ikhtiar daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Indonesia akan menjadi negara yang waldatun, thayyibatun, warahun, kubur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang Ustaz masuk siapa? Prabowo dan Sandiaga Uno. Kita doakan supaya segala macam niat daripada makhluk-makhluk munafik dan kafir. Baru setengah jam pengumuman, wah sudah muncul Denny JA, Yunarto botak kafir itu. Yang botak di sini jangan tersinggung. Itu yang orang-orang yang bergabung dengan kaum munafik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Insyaqulul munafiquna wallazina hum fi qulubihim maradun qarah haula'i dinuhum wa ma yatawakkal 'ala Allahi innallaha azizul hakim. Dan ingatlah ketika orang munafik dan yang berpenyakit di dalam hatinya. Ini munafik ini ternyata baru saya tahu bukan kafir. Munafik ini ternyata golongan makhluk manusia yang mengaku-ngaku Islam, tapi dia berkhianat terhadap Islam. Namanya Islam, KTP-nya Islam, akhlaknya PKI. Betul apa betul? Dan dia kerjasama dengan kafir. Dia kerjasama walazina fi qulubihim maradun qarah, dengan orang-orang yang berpenyakit. Kalau penyakit kumis, tempel kalpanas di warung yang harganya 2.000, sembuh. Kalau penyakit panu, tempel saja jeruk, gosok dengan jeruk, insya Allah kena ultraviolet matahari, besok sembuh. Tapi kalau penyakit di dalam hati, Allahu Akbar. Ini penyakit yang sedang menggerogoti umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diupayakan oleh kaum kafir supaya bermunafik terhadap Islam. Sekarang saya baca di running text, KPK berharap Lukman Saifuddin, siapa namanya, Menteri yang suka-suka bela bencong itu, Lukman Saifuddin, Menteri Agama itu, diharapkan oleh KPK kooperatif, gentleman. Kami kan kemarin ustaz-ustaz juga sekali lapor semua, termasuk saya. Tidak ada kami lari-lari. Bahkan saya bilang, tidak usah kalau saya yang dipanggil di polisi, kami sebagai tersangka dilapor katanya karena menghina beberapa tokoh waktu Pilpres kemarin, Guru Bajang, Ma'ruf Amin dan Megawati kan, itu yang dilapor oleh Abdul Qadir Yahya Waloni. Saya bilang sama teman-teman polisi, gak usah pakai pengadilan, saya tidak butuh pengacara, pokoknya habis periksa, habis sidang langsung tembak mati. Kami pendakwa ini tidak cocok hidup dengan narapidana. Kejahatan apa yang kami buat? Kami melakukan perbaikan dalam tatanan konstruksi kehidupan, budaya dan peradaban umat manusia. Yang mungkin kita ajak untuk kokoh dalam akidah Islam, karena inilah pegangan hidup dan mati kita di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kepada kafir masuk Islam. Lalu kami dipenjarakan. Tidak cocok kami dengan penjahat-penjahat di dalam penjara.
diadili mau pakai pasal ini kebencian, ujar kebencian, hate speech. Nggak usah terlalu lama begitu. Habis di sidang, bawa ke ruang tembak mati. Oh memang itu yang kami cari. Ente saja bandingkan di luar sana di terminal nolong orang-orang dikeroyok masa berani. Apalagi kami yang di jalan Allah. Itu yang kami cari. Bukan harta kekayaan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang kaya raya di seluruh dunia. Nomor satu, yang kedua Amerika. Kami bertahan bukan karena sumber daya alam Indonesia. Yang kami pertahankan sebagai pendakwah adalah kalimatullahi, dua kalimat syahadat, jangan sampai hilang membekas dalam jiwa umat Islam. Akidah yang kami pertahankan. Itulah sebabnya diminta oleh KPK kooperatif orang-orang itu. Kalau mau bercerita di belakang sana. Kalau masih ada bisnis di belakang sana. Saya tidak bisa bicara kalau kiri kanan ngomong. Kooperatif tanggung jawab. Dalam situasi seperti ini kita berdakwah. Dakwah itu artinya tuding, dakwah itu tuduh. Tidak ada jabatan yang paling mulia di dunia ini kecuali pendakwah. Berpikir tentunya sekarang jamaah, kok bisa begitu? Pergilah nanti hari Jumat di Masjid Istiqlal. Lihatlah orang yang sholat Jumat dari ujung ke ujung saf, ambassador, duta besar dari ujung ke ujung dunia, menteri-menteri, anggota parlemen, anggota DPR duduk di bawah, bahkan Al-Fatihah pun Jokowi di bawah. Saya tanya kepada ibu bapak, yang di atas mimbar siapa? Yang di atas mimbar siapa? Ustaz. Khotib. Yang di atas mimbar adalah Ustaz. Makanya Ustaz Somad tidak mau jadi rendah menjadi cawapres. Allahu Akbar. Imbangi antara akhlak, moral, akidah, dan kompetensi keilmuan yang kita dapat dari Timur Tengah. Jangan baru digetak KPK sedikit sudah lompat. Innalillahi, padahal habis 30 juz. Tadinya kampret, berubah jadi cebong. Bahkan sudah mau game ditanya, apa bapak bersedia? Oh siap. Menurut Islam itu pemimpin yang dicari dalam Al-Quran itu basdotan fi aini wal jismi al-qawiyul amin. Tanya para ustaz-ustaz yang hadir. Betulkah dalam Islam itu yang dicari adalah pemimpin yang basdotan fi aini wal jismi? Basdotan itu kuat. Ini yang satu kalau jalan tidak begini bagaimana? Yang saya. Kok masih begini Ustaz kawan? Iya, kita prihatin dengan kematian 140 lebih. Yang sakit hampir 1000 orang. Jangan main-main kita. Ini karena apa? Krisis kepemimpinan. Ini kan kita mencari pemimpin. Dalam Islam apa? Basdotan fil ilmi wal jismi. Kuat, berilmu. Siapa mereka? Jenderal. Allah. Ini satu sudah begini. Satu juga jalan sudah. Cari yang energi. Lihatlah Sandi. Allah. Tapi bagaimana Ustaz? Ya tetap begitu dakwah. Ini kan dakwahnya menyambut bulan suci Ramadan. Iya, supaya umat Nabi ini tidak ada pernah kalah. Siapapun yang jadi presiden, kita tetap berharap sesuai petunjuk Al-Quran. Begitu. Sampai ada yang bilang, Ustaz, menakutkan keadaan sekarang ya. Menakutkan apa? Itu katanya sudah diutus banyak brimob ke Jakarta. Oh iya, nggak apa-apa. Senjata semua yang dimiliki militer dan polisi adalah hasil uang rakyat. Nggak mungkinlah terjadi hal itu. Nggak mungkin. Tidak akan terjadi.
Yang lebih bahaya, yang sangat menakutkan, apabila nanti Allah yang mengutus bala tenteranya Brimob dari sana, itu yang bahaya. Oh iya. Oh itu tidak sampai hitungan menit, sudah banyak contoh. Hitungan detik rata dengan tanah kok. Lombok, Palu, kemarin juga yang di Banten, artis-artis sementara jingkrak, jangkrik, ditelan bumi. Papua, banjir. Itu yang ditakuti. Kalau hanya yang datang itu nggak apa-apa. Mereka juga saudara kita banyak yang Muslim. Kalau meninggal dunia nggak ada tuh orang Islam ditanya, waktu di dunia kamu pekerjaanmu apa? Oh saya menteri agama. Oh berarti saudara 20 lantai ke atas. Ini siapa? Pengurus masjid lantai 5. Ustaz statusnya apa? Nasional, yang 200 yang terdaftar atau yang tidak terdaftar? Ini, itu. Kemarin gara-gara itu tuh, akhirnya beberapa pemain kena kartu merah. Dari Manchester United kena kartu merah, namanya Romahur Mursi. Jangan coba-coba. Belum. Ibu bapak, makanya gembiralah kita. Gembira saja, yakin saja, insya Allah Prabowo jadi presiden. Yang tidak tampil sudah ketahuan di Tokono. Ini dakwah bisa bilang di Medan sini kan banyak juga yang cebong. Waktu pilgub kemarin ada beberapa ustadz itu, subhanallah, pakai sarung, sorban lingkar, sampai di kepala. Ketemu saya di masjid apa itu, penginapan Syariah Madani, Hotel Madani. 3, ustadz, ada yang kasih tahu, ustadz, itu saya ustadz loh. Dulu sama Jarot. Iya, mereka memang pro Jarot itu, dikasih Pajero. Begitu Pak ini menang, Pajero ditarik lagi. Jangan diundang loh dia sini kalau datang. Bila sama Pak Imam pengurus masjid, model-model begitu jangan diundang di Al. Ya. Tapi yang ini masjid dakwah ini dari tahun 60-an ini masjid sudah masjid dakwah. Jangan yang undang yang model-model begitu. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.